Apa ada saham yang tahan resesi nih? Artinya yang sampai sekarang mungkin terkoreksi tapi yang nggak parah-parah banget gitu loh. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap. Seperti biasa hari ini ada pantauan saham, makin paham makin cuan. Yes, seperti biasa Mario Katarina dan juga Gue Triputra Tim CNBC Indonesia. Ya, siap menemani Sobat Cuan ya untuk menambah lagi pemahaman Sobat Cuan seputar dunia persahaman dan percuanan. Ya, yang merasa bahwa akhir-akhir ini tidak begitu asik berada di transaksi di pasar modal karena mungkin bingung pilihan sahamnya, bingung juga mau masuk ke saham apa, apalagi kondisinya resesi. Terus kan di global nih lagi banyak tren aksi beli dolar ya, mungkin dolar kan jadi benar-benar perkasa banget karena lebih mikirin buat punya cash. Nah, kita bahas soal saham-saham yang tahan resesi. Pertanyaan gue yang pertama ke Putra adalah apa ada saham yang tahan resesi nih? Artinya yang sampai sekarang mungkin terkoreksi tapi yang nggak parah-parah banget gitu loh. Jadi sebenarnya ini gue jelasin dulu ya resesi apaan ya. Jadi kayaknya udah tahu sih Sobat Cuan, tapi nggak paham apa nih. Ya ini banyak yang bilang udah tahu tapi padahal belum ngerti. Kadang-kadang nggak ngerti gitu. Jadi sebenarnya resesi itu dibedakan jadi dua tuh. Ada yang namanya resesi, ada yang namanya resesi teknikal. Oke. Jadi resesi itu kalau misalnya lu mengalami kontraksi di ekonomi di suatu negara selama 2 kuartal berturut-turut secara year on year. Sedangkan misalnya lu resesi teknikal, lu mengalami 2 kontraksi berturut-turut di tahun yang sama secara Q on Q. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu di kuartal yang sama kontraksi 2 tahun berturut-turut itu namanya cuma resesi teknikal. Sedangkan resesi sebenarnya tuh secara year on year gitu. Nah, jadi ini menarik sebenarnya untuk dilihat. Jadi sedikit dikatakan, oh ini ada nggak sih tahan resesi? Oh takut nih sekarang resesi. Nah, masalahnya kita secara year on year dan Q on Q belum ada yang terkontraksi. Ya, betul. Jadi aku selalu ngomong takut, oh gue takut resesi nih. Indonesia resesi, IHSG anjlok nanti bla 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 bla. Sebenarnya ketakutannya tidak beralasan karena secara kuartalan aja kita baik YoY dan Q on Q kita belum kontraksi gitu. Gimana bisa ngomong resesi? Gitu. Dan kemarin juga ada report dari IMF mengatakan oh Indonesia nggak bakal resesi bla bla ya. Kemungkinan besar emang kita nggak bakal resesi lagi. Karena katanya kemungkinannya juga cuma 3% kalaupun misalnya kita kena resesi gitu, nggak kayak Amerika yang kemungkinannya probability-nya 40-50%. Iya, kemungkinan kita nggak bakal ya. Kalau dikatakan kira-kira kontraksi kapan? Di kuartal 3. Oke, kuartal 3 bisa kontraksi ya sial-sial ya. Karena kuartal 2 kan kemungkinan kita nggak kontraksi. Q2 2022 kemungkinan nggak kontraksi. Q3 katakan kontraksi. Q4 kan pasti belanja naik kan karena dekati akhir tahun ya. Udah, jadi, ya berarti kemungkinan Q4 nggak mungkin kontraksi. Ya berarti kita dibilang 2022 resesi kemungkinan besar, kemungkinan kecil resesinya. Oh, gitu. Berarti kalau yang terjadi sekarang ini karena udah sell in May and go away, nanti sampai September ya, wake me up when September's end. Berarti baru di situ nanti ada gairahnya. Sekarang berarti harusnya ngumpulin dong ya. Baru nanti ada kenaikan signifikan after September, ya, kalau Oktober, ngomong November. Ekonomi, nanti di Q3 ada koreksi ekonomi. Kemungkinan sih enggak, tapi katakan sesial-sialnya juga Q4 kemungkinan udah bangkit lagi gitu. Jadi ya kemungkinan nggak ada resesi. Jadi aku selalu pengen kalau misalnya memanfaatkan fear-nya market yang lagi sell semua ya mau nadain sekarang Desember Januari jual aman gitu. Iya ya, kenapa harus lo takut ya? Iya, karena di kemungkinan kita nggak bakal resesi. Iya, selain nggak mungkin ya, ini justru malah saham-saham yang mungkin lagi lo incer selama ini lagi diskon-diskonnya gitu kan. Sekarang malahan jangan takut. Cuman kalau sekarang bisa serandom itukah kita membaca opportunity? Karena kan rata-rata kan koreksi ini turun ya. Bisa serandom itukah kita masukin put our money gitu misalnya di dalam. Nah, kalau mau yang aman ya main big cap banking aja. Oh, big cap banking. Itu BCA kan masih YTD-nya masih merah ya. Dan 20 tahun terakhir apa 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir tuh YTD-nya BCA nggak pernah merah. Bahkan ketika pandemi 2019-2020 BCA kagak merah. Nah, artinya apa? Artinya kesannya BCA merah ya lu tadahin aja. Karena akhir tahun kemungkinan bakal hijau lagi gitu. Gitu. Selain big cap banking, apa yang bisa diperhatikan? Kalau banking kan udah jelas nih, tadi udah satu dimension Putra BCA gitu ya. Karena year to date-nya nggak pernah merah, sekarang lagi koreksi lagi merah gitu. Mumpung kapan lagi? Terus apa lagi yang bisa dilihat? Ya big cap aja kalau mau main aman nih. Kalau selalu masuk big sekarang banking, kan big cap mining gitu. Iya. Kalau mau masuk sekarang kan artinya lu pengen jualan Desember. Ya Santa Claus Rally Januari lah mentok-mentok ya. Udah lu ambilin big cap Telkom, Astra itu big cap yang top 10 gitu. Kecuali ya yang ya nggak usah disebut lah yang market cap-nya di atas 100 tapi yang kurang perform kayak yang masih belum terbukti gitu.
Ya adalah bank-bank Bingung digital banget atau sih. apa gitu. Digibank. Itu nggak usah dilirik ya, big cap yang bener-bener big cap aja gitu. Nah kalau sekarang sebenarnya kontraksi yang dialami di market kita ini karena apa sih sebabnya? Karena kalau gue perhatiin kan transaksi juga nggak gitu rame-rame banget nih. Kalau kemarin kan kita sempat ke 16 triliun, 18 triliun, 20 triliun. Terakhir belakangan ini 2 minggu ya gue siaran di studio, 3 mingguan lah itu kayak sekitar 8 T, 10 T sepi kan. Nah ini kalau lihat dari sisi faktor rapot transaksi, kenapa ada apa sama market kita sebenarnya? Satu, retail udah nggak banyak transaksi sekarang. Ya retail walaupun kecil tapi ya nambah-nambahin. Satu udah transaksi udah makin dikit karena kode broker ditutup, asing ditutup ya, jadi udah pada kurangin transaksi ya. Satu itu. Dua ya emang asing lagi jualan. Jadi asing jualan ya kalau mau transaksi gede kan lokal nampung, tapi lokal nggak mau nampung, lokal nampungnya seadanya aja ya, jadi transaksi kecil. Karena sahamnya emang lagi turun kan 7.000 ke sempat ke 6.500-an. Iya. Itu kan memang ada yang jualan ya, asingnya jualan gede banget ya. Udah lokal-lokalnya juga emang masih belum mau siap nampung gede ya, transaksinya jadi kecil akhirnya. Oke, jadi karena dua faktor ya, retailnya nggak banyak transaksi. Karena itu tadi gue juga sempat mengira bahwa ketika kode broker ditutup nih mengurangi sedikit banyak minat domestic retail kita sebenarnya. Tapi ya dikit gitu. Berapa sih transaksi retail sehari? Dikit. Nah, terus kemudian ya ini yang paling jelas banget adalah karena memang asingnya lagi keluar ya, lagi nggak asik. Nah, sampai berapa lama lo lihat situasional ini akan terjadi dari level-level yang dibentuk sekarang? Apa mungkin akan ada level koreksi baru? Kemarin gue kalau nggak salah sempat ngobrol sama salah satu analis dari sekuritas apa gitu bahwa ruang ke 6.000 nih gede banget sebenarnya untuk IHSG. Ke 6.000 pas gitu. Agak jauh loh 6.000. Sekarang kan 6.800 sekarang. Iya 800. Kan dia 6.000 bilangnya. Ya. Kalau mau ngomong support kuatnya sih di 6.000, tapi kan most likely nggak bakal nyentuh ke sana lah. Most likely nggak jatuh ke sana lah, nggak ambruk ke sana. Ya 651 sekian itu udah kuat kemarin. Udah 65, oke. Udah agak kuat supportnya. Kalau jempol lagi paling ke 63. 63 udah bottom itu ya. Rentang periode koreksi kita udah nggak banyak lagi. Di akhir Q4, di awal Q4 nanti juga udah mulai hijau lagi. Jadi ya sekarang masih ada 1-2 bulan 3 bulan buat galau-galau dulu. Untuk seperti ini begitu ya, terombang-ambing situasi ini. November Desember juga udah hijau lagi gitu. Oke, jadi ini sebenarnya ya kalau lo lihat mungkin ke belakang sejarahnya di bulan-bulan ini, di tahun-tahun sebelumnya mungkin ada garis merahnya kali ya, ada persamaannya kali ya. Iya, biasanya emang bulan-bulan ini sepi. Bahkan kan memang ada kata-kata sell in May ya. And go away. May, ya. Sekarang masih go away kan. Sell in May udah jualan masih go away. Ini nunggu Q4 baru buy lagi gitu. Nunggu September. Nasib dari komoditi sektor. Kita kan bahas soal masalah saham-saham tahan resesi lah. Walaupun tadi dimention Putra juga kita resesi jauh lah ya. Probabilitasnya cuma 3% dari 40%, 50% yang terjadi mungkin di Eropa, di Amerika. Nah, sekarang yang driven market sekarang kan yang lagi favorit, apalagi kemarin CPO dibuka kerannya kan, jadi kan langsung melambung tuh saham-saham palm oil. Terus sekarang kita lihat di komoditi sektor batu bara yang kayak gitu-gitu. Ini komoditi batu bara sih kemungkinan emang tahan resesi. Kemarin ya? Gara-gara COVID aja harganya masih sempat terbang pas COVID. Gara-gara COVID, gara-gara supply chain terganggu setelah tentunya longsor pertama ya. Setelah longsor gila-gilaan pertama udah mulai pulih butuh energian, mulai naik ya, artinya kemungkinan tahan resesi kan gitu. Mau resesi di belahan dunia manapun dia tetap akan membara. Iya. Jadi ya emang bukan ya justru karena supply chain-nya terganggu gara-gara COVID yang menyebabkan resesi ini sebelumnya yang 2020 ya. Harganya naik kan, lalu tambah konflik Rusia Ukraina makin menggila dan kemungkinan besar masih akan bertahan tinggi di berapa lama nih lo lihat sampai H1 tahun depan. Q1 atau H1 tahun depan. Q1 ya. 2023. Dan tinggi ini tuh gini, maksudnya gue kasih contoh ya, batu bara tuh 400-an sekarang plus 20 plus 30 ya. Komoditas price-nya kalau ya. turun ke 100 itu udah tinggi harganya. Itu juga gitu. Udah untung dari ongkos produksi yang cuma 30 USD. Jual di 60 70 udah cuan, apalagi lu jualan di cepet, apalagi sekarang 400 gitu. Jadi ya most likely ini most likely. Soalnya udah tinggi kayak gini masih nanya sampai kapan lagi tingginya masih gitu. Jadi kemungkinan besar ini cycle pembagian dividen jumlah masih ada satu kali lagi di tahun 2022 gitu. Sayang banget kalau lo nggak punya ya. Tapi ya makanya cuannya bukan dari capital gain, dari dividen nanti. Iya benar.
Tapi karena udah dikit-dikit ya kalau Iya. berharap capital gain ya. Iya, kalau capital gain udah terbatas. Sama kayak batu bara yang mau naik kemana lagi sih, mau ke 500 berat lah gitu. Ya paling 400 kalau koreksi, 300 juga masih cuan, 200 juga masih cuan gitu. 100 juga masih Iya, cuan. 100 juga masih cuan. Lo harus baca itu Sobat Cuan. Ya kenapa kok 100 aja udah cuan, sekarang apalagi 400. Nah, ini tuh yang akan seperti apa sih yang cukup menggrab perhatian pasar, atau sekarang yang masih bisa dicuri nih di saham-saham batubara? Yang jenisnya kayak apa kalau lo nggak mau Yang mention bagi sahamnya? dividen jumbo, DPR-nya gede, ITMG sama Adro. Ya karena gue bilang kalau dari itu terbatas, dari capital gain udah terbatas ya dari dividen nih. Ya yang mana yang bagi dividen gede gitu. Kalau lu pengen judi yang gainnya kemungkinan lebih besar pada Adro ITMG kan mungkin cuan dari dividennya paling berapa lah, 20%, 30% nanti yieldnya. Terus lu pengen tanda kutip gambling ya, masuknya ke Indi. Itu walaupun indinya nggak bagi dividen ya. Kalau pengen gambling, indinya kemungkinan beggar masih ada indinya tuh. Oh, masih bisa. Tapi walaupun Beggar kecil ya. satu. Beggar satu paling, tapi Beggar kecil satu, kemungkinan beggar satunya. Sekarang kan 2.000-an naik 4.000 masih terbuka Itu peluang lumayan. naik ke sana. Terbuka peluang ya, paling lu 70-80% jualan kan lebih gede daripada 20-30, happy gitu. Iya bener sih. Bener loh. Ini menarik banget. Nah, terus kemudian palm oil, CPO. CPO juga sebenarnya masih harganya tinggi walaupun udah koreksi parah kan, itu sebenarnya masih harga abnormal itu. Harga normalnya low 3.000, high 2.000. Jadi sekarang tuh sebenarnya harganya masih harga abnormal. Jadi masih cuan kalau jualan gitu. Orang teriak-teriak, oh harga CPO turun, kiamat CPO bla 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 bla. Padahal harganya masih tinggi sama kayak batu bara gitu. Karena orang terbiasa dengan harga super normal. Bener. Jadi ketika harga turun abnormal sedikit, jadi dikatakan oh ini turun nih, ini bla bla bla, padahal kagak, masih cuan gitu. Lu masih cuan, masih nanya lagi ya, Iya, cuannya masih kurang aja gitu. Nah sekarang untuk memanfaatkan situasional, menunggu momen tadi yang disampaikan sama Putra, sebagai retail lucu-lucu ya kan Sobat Cuan, ini harus kayak gimana nih? Yang tadahin aja kalau pengen. Kalau misalnya orientasi lu jangka menengah panjang, tadahin aja. Orientasi lu mau pengen jualan Januari, ya jualan itu tadahin aja. Pelan-pelan ya tentunya, ya tadahinnya, jangan all in langsung. Ya kalau dia turun tambahin barang, kalau turun tambah barang, kalau gajian injek RDN beli barang gitu. Ya kalau pengen cuan tipis-tipis ya mainnya pikir-pikir aja gitu. Oke, se-easy itu ya. Jadi kalau balik lagi soal resesi, berdasarkan data-data mau resesi ekonomi maupun teknikal, kita belum ada yang terkontraksi. Jadi ya jangan setakut itu gitu ya. Walaupun mungkin market harus adjust juga dengan kondisi-kondisi baru tanpa kode broker dan lain-lain, tapi tetap berinvestasi itu penting, Sobat Cuan. Thank you banget udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita lainnya juga di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita juga di Cuap Cuan. Like, share, dan komen yang manis-manis Sobat Cuan. Jangan lupa juga podcast kita hari ini tayang di CNBC Indonesia TV. So, Maria pamit, Putra pamit. Bye.